Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Silvana Ramadhani dengan NIM F1E121167 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi. Di video ini saya akan membahas materi mengenai bab 10 tentang kewirausahaan, bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen dengan kode mata kuliah DSI 221 dan dosen pengampu Bapak Daniel Arsa, Eskom MSI. Baik, saya akan lanjut ke pembahasan. Video ini mencakup submateri kewirausahaan, franchising, perusahaan kecil, bentuk-bentuk badan usaha, dan perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Pertama ada kewirausahaan. Wirausaha sering disebut dengan entrepreneurship, yang berarti memulai atau melaksanakan. Untuk pendefinisian wirausaha adalah seseorang yang memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam membuka dan menjalankan kegiatan usaha yang sifatnya produktif dan mandiri. Maksud produktif berarti seseorang tersebut bisa membaca peluang di setiap keadaan, sehingga tercipta sifat yang inovatif atau melakukan usaha pembaruan. Dengan begitu, usaha yang dijalankan memiliki kesempatan untuk maju dan berkembang. Kedua ada hakikat wirausaha. Hakikat wirausaha. Hakikat seorang wirausaha biasanya memiliki sifat atau karakter yang bisa dibedakan dari orang lain. Pertama, adaptif. Dan yang kedua ada kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda atau unik. Ketiga, kreatif, inovatif, dan pandai membaca peluang. Keempat, ada fondasi awal untuk memulai dan mengembangkan usaha. Yang kelima, hakikat wirausaha adalah produktif dalam mengerjakan sesuatu yang memberikan banyak manfaat dan nilai lebih. Dan yang keenam, sebagai nilai dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kemudian ada manfaat wirausaha, bukan hanya untuk individu yang menjalankan wirausaha, melainkan banyak peran yang merasakan dampak dari wirausaha. Dalam skala kecil, ada individu, keluarga, dan teman sekitar. Untuk skala besar ada kelompok masyarakat, negara, dan manfaatnya yang didapat tentu banyak sekali. Misalnya sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan, atau bisa juga wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan ekonomi sehingga segala kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat hingga pada akhirnya bisa mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan. Menurut Illich, keuntungan dan kelemahan ini ada autonomi, ini pengelolaan yang bebas dan tidak terikat. Yang kedua ada tantangan awal dan motif berprestasi, yaitu peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan memotivasi wirausaha. Dan kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kontrol finansial, yaitu pengelolaan keuangan dan kekayaan pribadi. Dan keempat ada legitimasi moral, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Selain itu, ada juga keuntungannya tentang bisa menjadi bos atau membantu masyarakat dengan usaha yang konkret. Untuk kelemahan, bisa juga untuk penghasilan yang tidak pasti, tanggung jawab besar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada franchising. Franchise adalah suatu bentuk bisnis dengan paket atau sistem bisnis yang telah teruji di pasar atau produk atau jasa sebagai unsur sentralnya. Dalam kaitan pengembangan UKM, franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor, beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Melalui pengembangan UKM, bisnis franchise mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan suatu negara. Dan yang ketiga ada perusahaan kecil. Perusahaan kecil atau usaha kecil ialah ekonomi rakyat yang berskala kecil. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Usaha dimiliki secara bebas, kadang tidak berbadan hukum. 2. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. Yang ketiga, ada usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. 4. Usaha tidak memiliki karyawan.
5. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. 6. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Usaha kecil memegang peranan penting dan penopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, dan bahan pembantu. Di Indonesia, keringanan kemudian disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk merangsang dan membina usaha kecil, seperti keringanan pajak, kemudahan dalam perizinan, dan kemudahan mendapatkan kredit khusus. Keunggulan perusahaan kecil sebagai berikut. Perusahaan kecil sangat berbeda dari perusahaan besar, tetapi perbedaan ini lebih berfungsi sebagai kekuatan bagi para pemilik bisnis kecil yang menemukan banyak keunggulan dalam mengoperasikan perusahaan kecil dibandingkan dengan bekerja di perusahaan besar. Ini adalah keunggulan-keunggulan di suatu perusahaan kecil. Ada inovasi, layanan pelanggan yang superior, biaya yang rendah, dan terakhir mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Walaupun begitu, perusahaan kecil memiliki kelemahan, di antaranya lemahnya manajemen, kurangnya pendanaan, dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat, yakni bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha hukum di Indonesia. Pertama ada perseroan, kedua ada firma, ketiga ada perseroan komanditer, keempat ada perseroan terbatas atau PT, kelima perusahaan negara, enam perusahaan daerah, ketujuh yayasan, dan ke-8 adalah koperasi. Bahasan yang kelima adalah perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Wirausaha. 1. Jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. 2. Sistem manajerial lebih baik. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil dari suatu produknya. Kalau di perusahaan kecil, yang pertama ya dia adalah memiliki badan hukum yang jelas. Dan yang kedua, memiliki ketergantungan pada lingkungan pasar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Baik, itu sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.